disebut sebagai Konstantinopel yang hari ini menjadi Istanbul. Semua orang yang ada di dalamnya tentram, damai, begitu luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan Baitul Maqdis yang dulunya pernah dijajah oleh para tentara salib kala itu, mereka membumi hanguskan beberapa bagian-bagian yang ada di masjid di Baitul Maqdis kala itu. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Baitul Maqdis, semua orang yang berada di dalamnya merasa tenteram dan damai. Begitu indahnya Islam ketika menempati suatu hal dan ketika memasuki suatu negeri pasti akan menjadi mulia. Begitupun ketika bulan ini pernah juga menjadi bagian-bagian kemuliaan orang-orang jahiliyah saat Islam dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadir satu doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak hanya sekedar Sya'bannya diminta untuk mendapatkan keberkahan, tapi dimulai daripada bulan Rajab. Rajabnya berkah, Sya'bannya berkah, sampai kemudian masuk bulan suci Ramadan. Bahkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, Rajab itu adalah bulannya Allah, maka perbanyaklah menanam. Sya'ban itu adalah bulanku, maka perbanyaklah kemudian engkau menyirami, atau perbanyak kemudian bersolawat kepadaku. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku, maka pada bulan Ramadan itu adalah bulan memanen apa yang sudah ditanam dan disirami. Lantas apa yang mau kita panen kalau tidak ada yang kita tanam, tidak ada yang kita sirami? Tidak ada kata terlambat selama ada kemauan dari dalam hati untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Syekh Abdurrahman Asy-Syaburi, dalam kitabnya disebut Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, beliau menyebutkan bahwa Sya'ban itu terdapat kemuliaan-kemuliaan dari setiap huruf yang ada di kalimat, di huruf-huruf Sya'ban itu sendiri. Syin yang beliau menyebut sebagai syaraton, kemuliaan. Kemuliaan ini sangat banyak sekali hadir di bulan Sya'ban. Mungkin kita hanya sekedar mengenal nisfu Sya'ban, tapi ada banyak macam kemuliaan di dalamnya. Di antaranya pindahnya kiblat. Pindahnya kiblat yang sebelumnya Nabi Muhammad itu menghadap ke Baitul Maqdis. Karena melihat banyak orang-orang yang ada di sana, khususnya para golongan orang-orang Yahudi, mereka sering mengejek orang-orang Islam kala itu. Seperti ini bahasanya, orang-orang Islam itu kok ikut-ikutan dengan kami? Kami menghadap Baitul Maqdis, dia juga menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi ini gak enak angkat tangan kepada Allah, hanya naik ke atas bukit, lalu kemudian menengadahkan kepalanya seperti ini. Makanya sumber berdoa itu banyak sekali. Ada yang seperti ini, ada hanya sekedar bergumam, ada yang bahkan seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika perang Badar. Nabi hanya sekedar mengangkat, tapi hatinya meminta kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang tersebut di dalam hati pasti Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka turun ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, diminta pindah kemudian ke Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku melihat taqalluba wajhika fis sama'. Engkau menghadapkan wajahmu ke atas langit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak hari ini pindahkan. Nah, ketika pada masa pindahan itu ada yang menyebutkan, ulama tafsir menyebutkan itu terjadi di waktu asar. Sehingga orang yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis lalu tiba-tiba pindah ke Baitullah. Makanya di Madinah itu ada masjid Qiblataini. Ada dua masjid, ada satu masjid yang dua kiblatnya. Itu terjadi pada masa di bulan Sya'ban ini. Selain itu ada ayat yang diturunkan pada bulan ini adalah ayat tentang sholawat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tentang sholawat itu diturunkan pada bulan ini, maka perbanyak sholawat kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada juga ayat yang diturunkan tentang satu perintah kewajiban, itulah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban ini. Artinya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang hadir pada bulan Sya'ban ini. Sampai kemudian baginda Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, aku tidak pernah melihat banyak puasa sunnahmu selain daripada bulan Sya'ban ini. Kenapa kau paling banyak puasamu di bulan Sya'ban ini?" Apa kata baginda Nabi Muhammad? "Dzaka syahrun." Itulah bulan banyak yang dilalaikan oleh manusia. Letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Pada saat itu bulan ini diangkatnya amal di sisi Allah. Dan aku suka amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itu amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa Nabi ini melakukan satu amalan yang disebut dengan puasa? Kenapa tidak dengan amalan-amalan yang lain disebutkan? Kenapa lebih banyak kalimat puasa? Karena akan sebentar lagi akan datang satu bulan. Bulan ini adalah bulan disebutkan sebagai bulan puasa, maka beliau juga mempersiapkan sama dengan persiapannya orang-orang jahiliyah dulu. Kalau orang jahiliyah secara fisik mempersiapkan untuk mencari persediaan air, sedangkan baginda Nabi itu secara rohani, fisik dan rohani mempersiapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan puasa. Ternyata ketika puasa kita cari dalam bahasa Arab itu tidak disebutkan, tidak pernah kita mendengar kata puasa. Yang ada adalah saum ataupun siam. Lalu puasa ini berasal dari bahasa apa? Puasa ketika kita kaji lebih dalam itu ditemukan dalam bahasa Sanskerta yang berarti upah dan ufasa. Upah itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan dengan jalan kedekatan yang kemudian bisa membuat kita semakin dekat kepada siapa? Fasa yang mana Esa. Berarti suatu pekerjaan yang kita kerjakan mendekatkan diri kepada yang Maha Esa. Sehingga jangan heran ketika di agama-agama lain dan orang-orang sebelum kita itu sudah banyak melakukan yang namanya puasa. Hanya caranya yang berbeda. Ada yang kemudian menjalankan syariatnya pun, ada hanya sekedar berpuasa bagian-bagian tertentunya. Nanti saya jabarkan seperti puasanya Siti Maryam. Ketika ditarik dalam konteks bahasa Arab, ternyata ditemukan makna puasa selain bahasa mengartikan adalah menahan diri. Ternyata puasa itu bermakna taqarrub ila wahidil ahad, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang ketika berpuasa, jangankan yang wajib, yang sunnahnya saja mereka jaga. Jangankan yang haram, yang halal saja mereka jaga ketika berpuasa. Coba lihat ketika orang berpuasa di siang hari, itu kan air itu kan halal. Tapi kenapa di dalam kamar sendiri tidak ada orang yang melihat? Ia tidak mau minum air yang halal ini, karena ia merasa yakin ia dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah, ketika amalan ini menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita, saya yakin kita tidak akan pernah melakukan yang namanya kemaksiatan. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu adalah bagian-bagian inti daripada puasa, yaitu taqarrub ila wahidil ahad. Dan ternyata puasa ini merupakan amalan tertua di muka bumi. Amalan tertua di muka bumi sebagaimana ayatnya di surah Al-Baqarah tadi ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban supaya memberikan pengingat kepada kita bahwa sebentar lagi akan ada kewajiban. Sebelum engkau melakukan kewajiban itu, maka persiapkan dirimu dulu untuk melakukan satu amalan yang sama, mirip dengan sholat. Sholat itu sebelum kita melakukan sholat wajib itu selalu ada namanya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Kenapa? Karena sholat qobliyah atau sholat ba'diyah itu menetralkan sholat wajib kita. Orang, ini kata guru saya, kalau ada orang yang kemudian langsung melaksanakan sholat wajib, tidak menetralkan dirinya dengan sholat qobliyah, maka bisa jadi unsur keduniaannya itu akan ikut ketika sholat wajib. Ia mudah teringat dengan hal-hal yang baru dia lalui. Tetapi kalau dia netralisir dengan yang namanya qobliyah, sudah diperbaiki, sudah distabilkan hatinya dengan qobliyah, saat melakukan yang namanya sholat wajib, sholat fardu, maka bisa langsung connect kepada Sang Maha Pencipta. Sama dengan puasa, perlu ada persiapan. Apa yang sudah kita siapkan? Puasa ini adalah amalan tertua. Siapa orang-orang sebelum kita juga pernah berpuasa? Kita pernah mendengar puasa Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15. Siapa yang melakukan? Ini amalan yang Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Adam ini adalah beliau yang diturunkan dari surga menuju dunia, tepatnya di kaki gunung Himalaya India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, sekitar 400 atau 490 tahun mereka baru dipertemukan di Jabal Rahmah Mekah. Maka ketika beliau diampuni dosanya, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa di sini ada yang menyebutkan beliau itu mensucikan dirinya, cara berterima kasihnya kepada Allah karena diampuni dosanya. Maka setiap bulan beliau berpuasa 13, 14, 15 dalam waktu sebulan, 3 kali dalam sebulan. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga puasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berpuasa sepanjang tahun, disebut sebagai shaumud dahr, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ada Nabi yang melakukan puasa yang disebut shaumud dahr, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ini puasanya Nabi Nuh, dikutip dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Ada juga puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud ini keren. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, begitu seterusnya. Ini puasa ya Pak ya, puasa Daud, bukan sholat Daud. Kalau sholat Daud, nah hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa enggak ada, sholat Daud enggak ada, jangan ada puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, sebegitu seterusnya. Ada juga puasanya Nabi Musa. Puasanya Nabi Musa ini berpuasa 40 hari saat akan menerima kitab Taurat di Bukit Tursina atau di Gunung Sinai. Beliau melakukan puasa selama 40 hari ini sampai beliau mendapatkan kitab Taurat itu sendiri. Sampai kemudian ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau dikenal sering berpuasa dan menjauhi kemewahan dunia untuk memperkuat rohaninya. Makanya Nabi Isa ini disebut sebagai Ruhullah, adalah nabi yang begitu luar biasa kehadirannya di dunia yang tidak akan ada yang menyamai. Maka bahasanya seperti ini, rumusnya di dalam Al-Quran. Ketika ada seseorang yang disebutkan nama binnya, maka tidak akan ada terulang lagi setelahnya. Contoh Isa bin Maryam itu langsung disebutkan. Maka setelah ini tidak akan ada lagi yang mirip dengan beliau, tidak ada lagi. Tapi kalau disebutkan Fir'aun, Harun tidak pernah disebutkan, maka akan ada lagi fase Fir'aun setiap zaman. Tapi kalau disebutkan ini rumus Quran, ketika disebutkan Isa bin Maryam, maka tidak akan ada lagi orang yang seperti beliau. Makanya beliau adalah salah satu nabi yang tidak wafat, karena beliau diangkat di umur 32 tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan diturunkan kembali dalam mengemban amanah dakwah besar, yaitu di akhir zaman
oleh dua malaikat, dan beliau akan memimpin perang bersama Imam Mahdi melawan Al-Masih Dajjal. Lalu apa bedanya puasa orang-orang terdahulu dengan puasa kita? Orang ada bahasa yang menyebutkan shaum dan shiyam. Kalau shaum itu adalah amalan yang pernah dilakukan oleh ibunda daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika beliau telah melahirkan Nabi Isa, apa yang disampaikan oleh Siti Maryam? Faquli inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan pernah berbicara. Shaum adalah satu amalan ketika dikerjakan hanya bagian-bagian tertentu saja yang dijaga. Nahan bicara, itu bisa disebut shaum. Puasa berbicara, puasa melihat yang haram, itu bisa disebut sebagai shaum. Disebabkan kepada puasanya Siti Maryam ketika beliau tidak mau berbicara ketika ditanya oleh orang-orang kala itu. Mereka hanya diam, beliau hanya diam. Tapi ketika disebutkan kata siam ini harus sempurna, merujuk pada ibadah ritual yang memiliki aturan fikih. Apa saja? Nahan laparnya, tahan hausnya, dari jima, dari fajar hingga maghrib. Kata ini digunakan dalam konteks, dalam aturan-aturan fikih. Nah, ini akan kita lakukan. Dan yang menjadi pembeda, kalau orang-orang terdahulu itu tidak ada sahurnya. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad itu dilengkapi dengan sahur. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak orang-orang soleh itu di waktu sahar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu sahar itu dilakukan untuk beristighfar kepada Allah? Karena dua malaikat ini sifat turun. Seandainya kata para ulama, ada orang yang bangun kemudian bermunajat kepada Allah bertepatan di waktu sahar. Waktu sahar ini ada yang menyebutkan 30 menit sebelum subuh, ada yang menyebutkan 40 menit sebelum subuh, waktu sahar. Ketika ia bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan dua malaikat, yang satunya turun, yang satunya naik, maka ia akan dilaporkan pahalanya dengan dalam dua bentuk. Yang pertama, ia datang lalu kemudian akan dilaporkan langsung kepada Allah, dan satu yang turun akan mencatat amal kebaikannya di waktu sahar itu. Karena memang amalan ini ada yang diangkat setiap hari, ada yang diangkat setiap tahun, dan ditetapkan setiap hari dan ditetapkan setiap tahun, seperti itu. Maka ketika ada orang yang di waktu sahar itu melakukan amalan, maka dia akan dapatkan dua kebaikan itu. Bedanya juga kalau puasa yang kita lakukan, puasa yang disyariatkan bagi Nabi, kalau waktu sahur dimundurkan, akhirkan waktunya. Jangan sahurnya nanti jam 1, itu kan sahur makan malam, bukan waktu sahur namanya. Waktu sahur itu mau dekat-dekat subuh, tapi jangan juga setelah sholat subuh habis waktu sahur itu. Nah, kalau buka puasanya dipercepat, jangan kemudian saya mau buka puasa setelah sholat tarawih saja. Jangan, malah ini tidak baik. Ini yang dianjurkan oleh Nabi, percepat waktu bukanya. Kemudian berikutnya ainnya kata Imam Abdurrahman Asy-Syafuri, ainnya itu al-ulu, kedudukan seseorang ini bukan diukur seberapa kaya engkau, seberapa tinggi jabatan, seberapa hebat kedudukan, bukan. Tapi kedudukan seseorang itu adalah tingkatannya, tingkat ketakwaan. Maka bahasa yang diingatkan selalu dalam khutbah Jumat itu, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Karena kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu tidak selalu diukur dengan berapa banyak harta yang dimiliki, tapi level ketakwaan. Takwa itu sederhananya seperti ini. Ketika engkau sudah takut melihat yang haram dan ketakutan itu engkau sandarkan kepada Allah, maka itu adalah cabang-cabang daripada ketakwaan. Maka bahasa takwa kan diingatkan oleh Al-Quran di surah Al-Baqarah tadi. Engkau melakukan puasa, ujungnya hanya satu, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk sampai bertakwa sederhana,
ketika engkau melihat yang haram, takutlah hanya kepada Allah. Ketika engkau ingin melakukan maksiat, takutlah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut sebagai al-uluku. Shinnya sudah, ainnya sudah, ba'nya al-birru. Birru itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan, termasuk pada bulan ini harus kita perbanyak kebaikan-kebaikan sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah mulai terbiasa melakukan kebaikan. Ada ayatnya di dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi ketika nanti di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan lagi menjadi 10. Nah, di sini orang kemudian terjebak dalam pemahaman kalau melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Ia lupa kalau melakukan dosa juga lipat gandanya menjadi 10. Jangan hanya terlibat dengan pahala kebaikannya, tapi perhatikan ketika melakukan kebaikan hindari juga yang namanya bentuk dari kemaksiatan itu sendiri. Sehingga bahasa birrun ini akan senantiasa memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang akan mengenal kita. Al-birru, kemudian alifnya al-ulfah, kasih sayang. Di nisfu Sya'ban itu ada hadis yang sangat populer sekali. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa hambanya di nisfu Sya'ban itu, di pertengahan Sya'ban, kecuali 2 orang. Siapa mereka? Kaum musyrikin, orang-orang yang musyrik. Yang kedua kaum musyahidin, adalah orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Maka dalam bahasa Sya'ban itu ulfah, kasih sayang yang sangat mendalam, kepedulian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirkan sehingga nanti ketika masuk di bulan suci Ramadan itu kita mudah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya ada hadis nanti, ada satu nasihat bagi kita. Siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika orang itu berpuasa. Tapi jangan kemudian dijadikan dalil, wah kalau gitu gak usah puasa, saya cukup kasih makan orang berpuasa. Oh enggak gitu. Ini adalah bagian-bagian tambahan pahala-pahala kebaikan yang berbentuk dengan al-ulfah. Ada 2 dosa Bapak Ibu. Dosa yang pertama adalah dosa berkaitan dengan Allah. Kita minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosa kita. Beristighfar, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi yang kedua ini adalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Kita tak sengaja sakiti dia nggak melawan, dia nggak membalas karena dia nggak punya apa-apa. Dia tak punya kuasa, tapi dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku terzolimi. Maka pada saat itu doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kemudian kita minta ampun dengan hal seperti ini? Maka minta maaflah kepada mereka yang pernah kita sakiti. Wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas adalah mereka yang suka memaafkan. Kemudian Sya'banunnya adalah nur, cahaya. Orang-orang yang memiliki sumber kecahayaan adalah mereka yang senantiasa mengkoneksikan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur sholawat. Maka indah sekali. Bulan Syahrullah, Ashhurul Hurum itu kan ada 4. Yang pertama Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu ini misah jauh, Rajab, jauh sekali. Karena saking jauhnya banyak kemuliaan yang dihadirkan di dalamnya. Di antaranya kemuliaan yang dihadirkan kepada baginda Nabi berupa Isra wal Mi'raj. Dihadirkan satu amalan, kemudian amalan puasa, amalan sholat. Sehingga sholat di situ ternyata menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sholat ada syahadatnya? Ada? Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua apa? Sholat, ya sholat kan? Rukun Islam yang ketiga? Zakat. Zakat ada? Zakatnya puasa? Zakatnya sholat ada. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah cara kita menebarkan kebaikan
Kemudian ada puasanya waktu sholat? Ada, nggak boleh ngomong kan gitu. Kemudian yang terakhir, wahjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian sumbernya daripada berhaji menghadap kiblat. Apakah ada menghadap kiblat di ketika sholat? Ada. Maka sebenarnya sholat itu sudah menyempurnakan daripada rukun Islam, sehingga sholat ini menjadi awal yang paling pertama dihisab, dihitung nanti di yaumil akhir. Maka sempurnakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kemudian banyak puasanya, kemudian banyak sholatnya, tapi ternyata sumber hatinya itu tidak beres. Maka itu tidak akan terasa nyaman. Seperti kita masuk ke sebuah restoran, tempatnya makanannya sudah bagus, ternyata tempatnya ini kotor. Kira-kira enak makan nggak? Nggak enak kan? Karena tempatnya yang kotor. Maka bagaimana cara sederhananya? Sederhananya kita bersihkan dulu tempatnya, baru kemudian enak kita makannya. Ini yang terakhir, apa yang kemudian harus kita kuatkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ayo kita bayar utang puasa kita. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Barangkali kita punya utang puasa. Kalau Siti Aisyah itu beliau sering mengkodok puasanya. Mengkodok puasanya itu di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya kenapa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini bertepatan Nabi juga melakukan banyak puasa, sedangkan di bulan-bulan lain aku ikut melayani baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, yang ketiga, ayo persiapkan ilmu-ilmu kita, khususnya adalah fikih Ramadan. Ini yang perlu kita persiapkan tentang bagaimana batalnya puasa, kemudian syarat-syaratnya puasa. Penting ilmu-ilmu fikih tentang Ramadan. Banyak kitab-kitab rujukan, diantaranya ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab Al-Ghoyah wa Taqrib karangan Imam Ibnu Suja, dan juga seperti Fiqh As-Sunnah. Itu silakan boleh sambil dibaca-baca hukum-hukum ketentuan yang ada di dalamnya. Dan yang keempat, membersihkan hati kita, banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah bagian-bagian kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Yang keenam, mari persiapkan fisik kita, jaga kesehatan kita. Dan yang terakhir, ayo kita buat list amaliyah kita setiap hari. Dalam satu hari, sejak saya bangun sampai saya tidur kembali, apa yang saya lakukan, dibuat checklistnya. Semoga itu kita bisa istiqomah selama 30 hari. Karena nanti banyak tuh kejadian. Awal puasa itu full, masjid itu full. Nah, yang kedua, yang ketiga, fullnya lain tempatnya. Sudah mulai keluar berani. Hati-hati, itu adalah sesuatu yang menggoda iman kita. Lakukan sebagai istiqomah. Tidak perlu banyak yang kita lakukan. Tidak perlu bosan. Awal melakukan semangat ngajinya. Langsung satu hari bisa 1 juz. Di 10 hari kedua tinggal 2 ayat. 10 hari ketiga tinggal 1 hadis. Selesai saja. Makanya ayo istiqomah. Paling tidak ini yang disampaikan oleh guru kami. Kalau mau 1 bulan itu menyelesaikan 1 juz, 1 juz itu kan ada 20 halaman. Ini Pak ya, 1 juz ada 20 halaman. Sholat itu ada 5 rakaat. Berarti kalau kita bagi, berarti setiap kali sholat kita membaca 4 halaman. Sholat subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar, maghrib, isya, selesai 1 juz sehari. Ustaz terlalu banyak 4 halaman 1 kali sholat. Oke, dibagi, sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman, sama saja. 1 sholat 4 halaman, sehingga sempurna dalam 1 hari itu 1 juz. Kalau kemudian dibagi menjadi 30 hari, berarti dalam 1 hari, dalam 1 bulan kita menyelesaikan 30 juz. Atau mau Ustaz, saya mau 2 kali khatam. Berarti kalau mau 2 kali khatam, tinggal dikali 2. Setiap kali sholat membaca 8 halaman atau 4 lembar, seperti itu. Sehingga selesai nanti Ramadan kita bisa khatam sebanyak 2 kali. Sedikit saja, yang penting istiqomah.
Itu saja yang perlu saya sampaikan dan perlu saya kuatkan. Yang paling inti, semoga kita diberikan kesehatan masuk di bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan, monggo. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa Allah berikan keridhaan atas setiap langkah-langkah kehidupan kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.